Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isa Guji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait al-qadhiyah bi'tibaril maudhu', yaitu pembagian qadhiyah berdasarkan subjeknya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa al-qadhiyah bi'tibaril maudhu' secara umum itu terbagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan makhsusah, singular. Yang kedua disebut dengan mahsurah atau musawwarah, yaitu determinatif. Dan yang ketiga disebut dengan muhmalah atau ambigu. Kalau terperinci, ini terbagi menjadi empat. Pertama disebut dengan makhsusah, singular. Kedua disebut dengan kulliyah, universal. Ketiga disebut dengan juz'iyah, partikular. Yang keempat disebut dengan muhmalah atau ambigu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan masing-masing dari empat bagian ini. Aqulu, berkata aku. Ini adalah perkataan dari syarih, yaitu Syekh Husamuddin Al-Kati. Kullu wahidatin, adapun masing-masing minal qadhiyatil mujabati, dari proposisi afirmatif, wasalibati dan negatif, imma antakuna, ada kalanya ialah ada apa wahidah, makhsusatan ialah singular, au mahsuratan atau determinatif, sawaun sama saja, kanat ada apa mahsurah, kulliyatan ialah universal, au juz'iyatan atau partikular, au muhmalatan atau ambigu. Jadi pertama, qadhiyah itu terbagi menjadi dua, bi'tibaril hukmi atau bi'tibaril kaif, yaitu mujabah dan salibah. Kemudian masing-masing dari mujabah dan salibah ini terbagi menjadi empat, yaitu makhsusah, kulliyah, juz'iyah, dan muhmalah. Sehingga secara keseluruhan dua dibagi empat menjadi delapan. Ada delapan qadhiyah dari gabungan mujabah salibah dan makhsusah, kulliyah, juz'iyah, muhmalah. Kalau diperinci seperti ini. Mujabah makhsusah, mujabah kulliyah, ini yang kedua. Yang ketiga, mujabah juz'iyah. Yang keempat, mujabah muhmalah. Yang kelima, salibah makhsusah. Yang keenam, salibah kulliyah. Yang ketujuh, salibah juz'iyah. Yang kedelapan, salibah muhmalah. Li'annahu, karena sesungguhnya sya'an, ingkanal maudu'u, apabila ada al maudu'u apa subjek, fil qadhiyati di dalam proposisi syakhson, ialah berupa individu muayyanan yang tertentu, juz'iyan yang partikular, fal qadhiyatu maka adapun proposisi makhsusatun ialah disebut dengan makhsusah, singular. Kama sebagaimana zakarna telah menyebutkan kami fi mithalil mujabati di dalam contoh afirmatif, wasalibati dan negatif. Nahu contohnya Zaidun katibun, adapun Zaid katibun ialah katib, seorang penulis. Nah, Zaidun katib ini merupakan contoh dari mujabah makhsusah.
Kenapa disebut dengan maksusoh? Iya, karena maudhu'nya yaitu Zaid berupa syakhson muayyanan atau berupa juz'i. Karena berupa juz'i maudhu'nya, maka ini disebut dengan qadhiyah makhsusah mujabah. Contohnya yang salibah, wa Zaidun laisa bikatib, laisa bikatib. Dan adapun Zaid laisa ialah tidak ada siapa Zaid bikatibin adalah katib seorang penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah Zaid dan Zaid ini berupa juzi. Karena itu ini disebut dengan qadhiyah makhsusah. Dan karena penghukumannya di sini adalah penegasian, artinya menegasikan katib dari Zaid, maka ini salibah. Sehingga disebut dengan qadhiyah makhsusah salibah. Wa amma tasmiyatuha dan adapun penamaannya qadhiyah makhsusah atau makhsusah, makhsusatan pada makhsusah. Kenapa qadhiyah makhsusah disebut dengan makhsusah? Fali khususi maudhu'iha karena ialah karena khususnya subjeknya makhsusah. Jadi qadhiyah makhsusah kenapa disebut dengan makhsusah? Karena subjeknya itu khusus. Artinya khusus itu adalah juz'i, hanya berlaku kepada satu orang saja, satu individu saja. Wa qad yuqalu dan terkadang dikatakan laha terhadap maksusah syakhsiyatun, apa syakhsiyah. Jadi terkadang qadhiyah maksusah ini disebut dengan qadhiyah syakhsiyah atau proposisi individual. Kenapa disebut dengan qadhiyah syakhsiyah? Likauni maudhu'iha karena adanya subjeknya maksusah. Syakhsan ialah berupa syakhs, berupa individu muayyanan yang tertentu, juz'iyan yang partikular. Jadi qadhiyah maksusah juga disebut dengan qadhiyah syakhsiyah atau proposisi individual. Kenapa? Karena maudhu'nya berupa individu tertentu atau individu yang partikular. Artinya hanya satu individu saja, itu saja intinya ya. Ini yang berupa qadhiyah makhsusah atau qadhiyah syakhsiyah. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan dijelaskan terkait qadhiyah kulliyah dan qadhiyah juz'iyah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.